Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap yang kami hormati sahibul bait Bapak Edi Saputra beserta keluarga besarnya, yang kami muliakan Ananda yang dikhitan Muhammad Ansyaruddin Al-Ghifari. Kita doakan semoga Allah jadikan Muhammad Ansyaruddin Al-Ghifari anak yang soleh, senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Musholah Darussalam Bapak Ian Sunandar. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, penata acara Bapak Dede Sukmana, para bapak, para sepuh ini sepuh, jamaah, ada ibu-ibu, ada ibu-ibu yang di dalam. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan sehat. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat. Yang penting itu ya Pak ya. Sehat itu jangan minta jasmani aja. Jasmani sehat, rohani juga minta sehat. Jasmani dan rohani sehat, alhamdulillah, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita aplikasikan rasa syukur kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpah kepada manusia alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam kita sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah telah mewahyukan kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti daripada titahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Berbicara khitan berarti kita berbicara syariat. Syariat khitan itu awal mulanya adalah ketika diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Usia berapa Pak? 80. Dia khitan berapa? 80 tahun. Usia berapa nih yang ditetan? 6 tahun. Nabi Ibrahim awal mulanya di khitan itu 80 tahun dengan menggunakan kampak. Udah alot Pak. Ya kan? Maka syariat ini diteruskan kepada para nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim sampai kepada umat akhir zaman, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitan itu adalah memotong daripada sedikit ujungnya aja Pak, jangan di tengah. Ujungnya yang dipotong. Ternyata khitan itu bukan hanya dipotong saja, dan juga khitan itu memiliki manfaat yang sangat besar. Kalau belum dikhitan, kalau dia pipis itu bersihnya agak susah Pak. Setelah dikhitan, setelah dibuang, ketika ia buang air kecil, lalu ia ingin bersucinya lebih mudah, karena tidak ada yang menghambatnya. Artinya ketika kita berbicara tentang khitan,
maka di situ ada syariat ibadah yang harus dilakukan. Syariat ibadah apa? Khitan itu kita mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan setelah khitan itu adalah kita mengikuti juga daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-fitratu khamsun, suci itu ada di 5. Apa aja sih? Yang pertama al-khitan. Jadi orang yang sudah khitan itu insya Allah suci, bersih, gampang bersihinnya. Setelah buang air kecil gampang bersihinnya. Yang kedua wal istihdad, mencukur rambut sekitar kemaluan. Yang ketiga waqasus syarib, mencukur kumis. Yang keempat wataqlimul adfar, memotong kuku. Dan yang kelima wanatful abad, mencabut bulu ketiak. Ini ada 5 Pak, jangan salah, dibalik aja beda. Contoh, tadi ada kata-kata mencabut dan ada kata-kata mencukur. Bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dicukur. Kalau perempuan Apa? kalau yang perempuan Diapain? cabut. Ya, artinya apa? Bahwasanya kesucian itu yang sudah dijelaskan oleh baginda Nabi melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di penghujungnya juga kita ingat Pak, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan al-qi'anka sya'rul kufri wal fitani, buanglah daripada dirimu suatu yang membuat kekufuran atau rambut kekufuran. Minimal itu paling lamanya 40 hari. Jadi perhatikan tuh, saking sibuknya kita lupa tuh, tidak diperhatikan. Artinya Nabi sudah mewanti-wanti, karena umat Islam itu adalah umat yang senang dengan kebersihan. Bukan kebersihan zahir doang, batin juga dibersihkan. Bukan luar saja, dalam juga dibersihkan. Tapi kan ada orang kadang bersihkan yang luarnya aja, yang kelihatan oleh orang lain aja yang ia bersihkan. Artinya masalah kebersihan adalah masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khitan itu adalah salah satu kesucian daripada yang 5 yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitan itu Nabi Ibrahim pada usia 80 tahun. Ada nggak yang baru lahir di khitan? Ada Siapa? cewek Perempuan. Yang laki-lakinya? Ada yang usia 7 hari di khitan, Nabi Ishaq alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad SAW mengkhitan daripada 2 cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Husain pada hari ke-7. Ketika itulah baru ada tuh yang namanya setelah dikhitan acara sekalian akikah, potong rambut, kasih nama, begitu kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya kita melihatnya 7 hari masih kecil banget, di besok-besok orang nggak ngapa-ngapa. Karena pasti yang namanya zaman dahulu sama zaman sekarang memiliki perbedaan. Itulah yang disebut kita mengikuti alurnya, waktunya, kapan kita beradanya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khitan itu adalah membersihkan. Jadi yang sudah dikhitan nih adiknya nih Muhammad Ansyaruddin Al-Ghifari, sholatnya jangan ditinggal ya. Walaupun usianya 6 tahun, sholatnya jangan ditinggal. Besok puasa Ramadan ya, nggak usah banyak-banyak, sehari aja. Ya sehari, besok sehari lagi, besok sehari lagi. Nah, ya Pak, awas. Kalau puasa sebulan full haram. Ini kan direkam nih, jangan salah paham. Puasa sebulan full haram.
namanya wisol. Lu nggak sahur, nggak puasa. Puasa. Nggak buka, nggak puasa sebulan. Ya, puasa sehari. Waktunya dari waktu fajar subuh sampai maghrib. Buka dah tuh, jangan puasa lagi. Jangan sampai kita azan maghrib ya Allahu Akbar masih kuat. Ya, nah masih kuat sampai isya. Ntar isya masih kuat habis taraweh. Bukan masalah makannya Pak, tapi batalin dulu. Karena ketika kita puasa, berbuka puasa di awal memiliki keutamaan. Nah, sahur di akhir, jangan dibalik, sahur di awal, buka di belakang. Bagaimana kalau kita dalam kondisi perjalanan, Pak? Misalnya kita pulang dari kantor nih, jam 5:30, kira-kira nyampe jam 6:30, berarti kan azan di jalan tuh. Siapin deh aqua satu, yang penting kita membatal. Allahu Akbar, minggir. Alhamdulillah, minum, batal nggak? Hitungannya batal. Udah buka belum? Udah. Walaupun dia belum makan, yang penting batalinnya itu karena ada keutamaan. Kata baginda Nabi, buka puasa di awal waktu, sahurnya di akhir waktu. Ya, nanti adik Muhammad Ansyarin Al-Ghifari diajarkan untuk berpuasa. Jadi puasanya sehari full. Ya, puasanya sehari. Sehari full loh, 24 jam berarti. Ya, dari waktu subuh sampai maghrib. Kan ada ya, ada yang puasa sampai zuhur. Ada puasa setengah hari. Ada nggak? Ada ya Pak ya, kita ya? Banyak. Boleh nggak sih Pak? Kalau di dalam kitab fikihnya saya belum pernah nemu tuh. Ya, tapi kan itu kebiasaan baik Pak. Membiasakan anak-anak kita biar berpuasa, tapi dikasih tahu. Nih, kamu hari ini puasa ya. Puasa. Nanti azan zuhur tuh. Azan zuhur dulu. Kalau anak itu nggak minta, jangan dikasih. Kadang orang tuanya azan tuh sini diminum, malah begitu. Ya, kadang anak itu nggak minta, tapi orang tuanya yang ngasih. Karena membiasakan anak untuk berpuasa dari usia dini agar ia mudah untuk nanti ketika dewasa berpuasa mandiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan berpuasa karena kita kategorinya adalah orang yang beriman. Jadi kalau nggak puasa nggak punya iman. Terus yang kedua acaranya acara tasyakuran rumah. Tasyakuran itu bersyukur. Rumah itu tempat tinggal. Bahasa Arabnya rumah apa? Baitun. Hurufnya Ba-ya-ta. Baitun. Ini sebagai bentuk rasa syukurnya Pak Edi kepada Allah Subhanahu wa taala mengundang kita. Yang kemarin kan di Musola Darussalam saya sampaikan kalau bahagia ajak-ajak yang lain. Ini satu kebahagiaannya Pak Edi ngajak kita kumpul di mari tuh, ada pisangnya, ada kopinya. Itu yang namanya bahagia. Karena amal yang paling utama adalah afdalul amali ilallah idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Masukin kegembiraan ke hatinya orang beriman, itu amal yang paling utama. Ini orang yang beriman duduk di sini mendapatkan kegembiraan karena sajian yang diberikan oleh tuan rumah. Tuan rumah sudah mendapatkan amal yang paling utama di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga acaranya kirim doa kepada para almarhumah. Artinya keluarga Pak Edi ini tidak melupakan daripada sosok orang tua yang telah mendidiknya, yang telah memberikan pelajaran-pelajaran berharga kepadanya. Oleh karena itu sebagai anak kita sudah ada keharusan untuk senantiasa mendoakan orang tua kita. Sampai-sampai baginda Nabi SAW menyatakan ditariknya keberkahan seorang anak ketika anak itu berdoanya panjang kali lebar. Doanya panjang banget Pak, sampai nangis-nangis dia.
ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi doa kepada kedua orang tuanya tidak dipanjatkan kepada Allah, maka ditarik keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keagungan yang akan didapatkan seorang anak itu berkat daripada doa kedua orang tua, dan doa anak kepada orang tuanya tidak ada hijab. Tidak ada hijab itu apa? Pembatas, penghalang. Jadi doa anak kepada orang tua langsung nyampe. Itu sebagai ciri anak yang soleh dan soleha. Semoga kita semua Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh, anak soleha, sehingga disehatkan jasmani dan rohaninya, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan semaksimal mungkin, dan berharap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya Pak ya? Ya mungkin tahun kemarin masih ada bolong-bolong, Ramadan sekarang usahakan jangan dibolongin. Taraweh kali tahun kemarin mah bolong-bolong karena ada bazar, kelap kelip lampunya. Ya, sekarang jangan tergoda, mau kelap kelip kayak tuh lampu bazar, saya tidak akan tergoda. Begitu. Ya, pasang niat dari sekarang. Walaupun tuh bazar lampunya kelap kelip, menggoda Pak, kayak yang manggil-manggil gitu. Tetap kita berangkat dulu ke Mushola Darussalam, habis sholat tarawih baru kita berangkat ke bazar. Hah? Belum Pak, bazar biasanya kalau Ramadan sampai malam ya? Ya, karena kendala kita itu kalau Ramadan tarawih sepi itu ketika kita cari tahu, kita kalahnya sama bazar dan mall. Oh nanti Ramadan awal tuh musola masjid masih ramai, malam pertama tuh penuh, ya kan? Bahkan kalau sebelum Ramadan orang udah megangin mukena itu. Kapan sih Ramadan tarawih kapan kan? Itu mukena udah dipegangin tuh. Ramadan datang ditinggal tuh mukena. Makanya nggak heran kalau kita datang ke masjid atau ke musola, mukenanya ada, orangnya kagak ada. Pernah ngalamin begitu Pak? Ya kan? Kita pengen lewat itu mukena orang enak, tapi pas ditanya orangnya kemana, orang ada Pak. Katanya yang penting mukenanya udah nyampe lah, bisa begitu. Nah kalau bapak-bapak gimana? Yang penting sarungnya nyampe. Nah kalau sarungnya nyampe berarti bapak berangkat dari rumah pakai kolor. Nah kan begitu ya. Artinya ayo kita perbaiki ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, kita jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Wabil khusus kepada apa yang diniatkan oleh Sahibul Bait semuanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wa biniyatil syifa likulli amradin. Kita doakan kepada keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, sanak saudara kita, keluarga kita yang sedang kurang sehat atau sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, sehatkan jasmani dan rohaninya. Untuk kita semoga Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولقراباتنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعله محمد الشارد الغفاري، اللهم اجعله ولدا صالحا نافعا أينما كان والزمان. اللهم طول عمره وصح جسده ونور قلبه بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح خصوصا من كتب في هذا القرطاس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم يا الله. ارحمهم ولا تعذبهم، ارحمهم ولا تعذبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah pada hari ini kita baca pembacaan yasin, tahmid dan tahmid, zikir dan sholawat. Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum kita semua di sini. Wabil khusus almarhum sahibul hajat Sayyidul Ghaib. Doa-doa kita supaya menjadi maksud dan tujuan kita semua, maupun khusus